ini mau konfirmasi di salah Mm-mm. satu kanal berita di Sudirman. Karena sekarang dimanajeri oleh Kak Bibi, Oke. istrinya dari Rifki. Rifki. Jadi Bibi tuh sahabat aku banget. Kita kan tetanggaan, emang udah kayak saudara. Jadi memang manajer aku tuh banyak. Kayak yang datang hari ini di acara tuh ada Ustazah Ika, dia manajer dakwah. Kenapa manajer dakwah? Karena dia mengerti bidang bagian itu. Jadi kayak dakwah tuh nanti ridersnya, rulesnya apa aja. Nanti kalau yang nyanyi ataupun sosial media ada namanya Ana. Yang ada di sosial media aku tuh itu manajerku namanya Ana. Nah Bibi itu kemarin kodarullahnya memang pas banget, lagi-lagi pas, oh bukan haji tapi kalau itu umroh, pas umroh tiba-tiba ditelepon, Ti ini ada sinetron gitu kan. Nah berarti secara tidak langsung Bibi jadi manajer aku di sinetron gitu. Jadi bukan mengganti manajer yang lama, tapi memang aku tuh yang pegang banyak gitu. Jadi memang yang bisa jadi manajer aku tuh sahabat-sahabatku, karena memang aku seneng sih kerja bareng sama sahabat-sahabat gitu. Nah, tapi kakak nih dan buat kakak Bibi dan Rifki itu Hmm? menjadi role model kan di masyarakat gitu, di mana kalian bisa menciptakan atmosfer yang tenang Hmm. untuk anak-anak. Mungkin kalian membangun Itu pasti impian semua pasangan yang tidak berhasil gitu ya. Tapi kalau aku pribadi, karena aku udah pernah duduk ngobrol sama Bibi bahwa buat aku kita gagal jadi orang tua nggak boleh, gagal jadi suami istri nggak boleh gagal jadi orang tua gitu. Itu poinnya. Jadi kalau emang nggak cocok lagi, udah memang qadarullah takdirnya tidak bersama dan sudah punya pasangan lain, udah jangan ganggu gitu loh. Itu berarti kan ceritanya udah sampai di situ aja. Tapi anak tuh kan nggak bisa diputus, nggak ada tuh namanya mantan anak, mantan bapak, mantan ibu tuh nggak ada. Jadi dan alhamdulillahnya Bibi tuh sangat mengerti. Bibi tuh bukan tipe perempuan yang recok, ataupun aku juga sama, aku nggak recok juga. Jadi sama dua tuh sama-sama fokus sama kehidupan masing-masing. Terus bukan dua perempuan yang seujon gitu ya, mikir nggak ada sama sekali. Dan aku happy banget karena aku sama Bibi tuh bisa nongkrong tanpa Rifki. Jadi pernah beberapa kali kita kayak lagi di mana Ti, lagi di PIM, aku juga di PIM, ketemuan ngobrol. Makanya salah satunya bisa sinetron aku dipegang Bibi karena ngobrol. Kayak Rifki sekarang sibuk syuting, aku film udah selesai nih, oh nanti kalau misalnya ada sinetron mau nggak, ya pegang gue lah gitu. Aku tuh sesimpel itu sama Bibi. Jadi buat aku pribadi yang penting niatnya dulu deh, niat dulu. Kalau hidup tuh pengen tenang, jadi kalau emang hidupnya pengen recok pasti recok terus. Tapi kalau hidupnya pengen tenang, ya Bibi sama aku berhasil menjalin hubungan yang tidak sempurna ini dengan lebih baik. Dan Acan baik-baik aja. Kayak Acan liburan ini maunya kemana, tapi adanya ulang tahun, abang mama kangen, abang di sini ya, kesini dulu, jemput aku ya mah, ya udah jemput. Terus habis itu mah sepupu aku lagi ada di rumah ayah, ya udah anter. Jadi terus nggak ada yang gimana-gimana, Acan juga baik-baik aja. Karena aku percaya sih orang tua yang bisa berdamai, bisa tenang, insya Allah anak-anaknya juga tenang-tenang aja. Tapi itu goals yang mungkin belum tentu semua orang bisa langsung dapat. Jadi kalau buat aku sih sama Bibi ya Mariti yang pasti makasih banget kita jadi saudara. Arsen secara mungkin buat aku ya, secara kepribadian dia akan jadi jauh lebih tenang karena dia tidak melihat drama-drama berlebihan di dalam keluarga kita ini. Karena di awal pasti ada lah drama-drama, tapi lama-lama semua bisa diatasin dengan proses pendewasaan itu sendiri gitu. menjadi lebih mudah juga untuk memonitoring Arsen gitu. Betul. Buat aku pribadi, yang harus aku punya adalah percaya. Aku selalu menganggap gini, kalau anak lagi waktunya di aku, itu rezekinya aku. Tapi kalau anak lagi bareng sama Rifki, itu berarti doa aku yang bisa aku sampaikan. Aku cuma bisa, ya Allah titip anak aku. Dan aku percaya pasti Arsen sama Bibi juga kasih yang paling bagus buat Arsen. Percaya aja. Rifki juga tidak masalah gitu ya kan. Iya, kalau sama Rifki memang kita udah nggak punya komunikasi. Jadi kalau aku sama Rifki waktu pisah belum nikah sama Bibi, aku ngobrol soal Arsen sama Rifki. Tapi kita punya perjanjian, Ki kalau kamu nikah atau aku nikah nanti ngomongnya sama pasangan. Jadi cowok ngomong sama cowok ya, cewek ngomong sama cewek. Karena itu mengurangi konflik-konflik drama itu sendiri. Dan alhamdulillah kami berhasil melewati. Jadi Bibi tenang karena aku sama Rifki nggak pernah ngobrol, aku nggak pernah chattingan nyelonong ke Rifki atau Rifki nyelonong ke aku, enggak. Jadi kan pasangan yang di samping-samping semua pasti lebih tenang, karena biar gimana pun kan pasti punya perasaan, jadi banyak perasaan yang harus dijaga gitu. Kan tadi kalau awal bilang yang diutamakan niatnya dulu, ini selain niat bisa nggak sih ini harus dibarengi dulu dengan EQ-nya dulu atau Intinya satu sih, pemahaman agamanya dulu gitu? yaitu intinya sekarang gini, kalau kita berhasil ngalahin ego kita ya, karena buat aku untuk bisa temenan sahabatan sama Bibi itu goals. Kayak, wah aku punya goals baru nih, bisa sahabatan. Kayak goals aku di tahun lalu
adalah di ulang tahun Arsen kita bisa kumpul bareng. Jadi Arsen bisa lihat di tiap lilin kuenya dia tuh ada semua. Itu nggak gampang gitu kan. Karena biasanya pasti kalau ulang tahunnya aku yang bikin ya aku, kalau Rifki yang bikin Rifki. Nah, di situ kita berhasil dan kelihatan banget Acan happy gitu. Jadi kan karena memang kadang-kadang dari situ ada proses. Kalau aku percaya selain niat, sabar tuh waktu. Nggak bisa kita pengen baik-baik secepat itu, tapi harus semuanya mau gitu. Nggak bisa cuma aku mau sendiri atau Bibi mau sendiri gitu sih. Jadi ya salah satu rasa syukur dan hadiah juga sih bisa punya saudara kayak Rifki sama Bibi ya, karena mereka benar-benar mengutamakan anak-anak gitu. Tapi mengalahkan ego demi melihat Astrid lebih happy gitu. Iya dong, karena dengan kita berpisah aja kita udah punya ego kan. Ya, sometimes ego kita ya pada saat itu tuh nggak mikirin anak tuh, karena kita lagi punya masalah saat itu gitu. Tapi pada saat kita udah selesai kan berarti udah nggak ada kaitan nih antara suami istri ini. Nah, fokuslah sama anak gitu, dan itu waktu. Dan nggak usah apa ya, mungkin kunci hidup tenangnya Bibi sama aku tuh kayak nggak usah cari tahu, nggak usah so tahu, nggak usah ngerasa gimana, kayak ya udah kita hidup, fokus sama hidup kita masing-masing aja. Jadi kayak misalnya aku ngapain ya aku punya duniaku sendiri, Bibi punya dunia sendiri. Kalau ngobrol kita ngobrol santai, nggak saling menilai, nggak saling judging, santai aja gitu. Kalian meluangkan waktu nggak sih seminggu berapa kali nongkrong? Enggak sih, kalau itu karena akunya juga berkegiatan, kan Bibi juga kan manajernya Rifki, jadi pasti banyak juga PR-PR, dan kita kan sama-sama punya anak tuh kan. Bibi kan juga ada Kazim, ada Acan, aku ada anak yang lain gitu kan, ada Arka, ada Cila, jadi kita keep in touch pasti setiap minggu, karena memang kesepakatan aku sama Rifki dari awal, setiap minggu itu Arsen punya hak buat ketemu sama ayahnya. Maksudnya bisa ketemu, karena memang aku merasa sebagai pemegang hak asuh Rifki aman nih gitu, maksudnya bisa baik-baik sama anak-anak. Kan kita juga bisa ngelihat ya kira-kira ini berpengaruh nggak sama tumbuh kembang anak ya, dan Rifki sama Bibi fine, very fine, alhamdulillah gitu. Pokoknya buku-bukunya para Buddha Tatur tuh, abis itu kan pas SMP zaman Ciklit tuh baru mulai Ciklit-Ciklit tuh yang apa sih kayak Dialova yang jadi film tuh Brownies gitu. Masih baca buku karena Banyak part yang hilang. iya ya, karena emang susah sih dari satu buku jadi durasi Durasi 2 jam susah pasti. Jadi tadi soal banyak